positif ini dan anak didiku yang Bapak cintai. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan berdiskusi bersama-sama tentang budaya positif yang telah saya pelajari pada saat pembelajaran di modul 1.4 di CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandar Lampung. Untuk Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Karangapel dipersilakan untuk memberikan sambutan kepada guru-guru hebat ini, Pak. Guru hebat yang saya hormati, Merdeka. Alhamdulillah pada saat ini Bapak Guru, Ibu Guru bisa datang, yaitu dalam acara Guru Hebat, yaitu tema mengenai budaya positif. Tentunya dengan mengetahui mengenai hal tersebut, budaya positif tentunya sebagai guru hebat tentu menjadi guru yang berharisma juga. Yang dimaksud guru berharisma itu artinya semuanya menerima dengan apa yang diajarkan atau dibicarakan oleh guru tersebut. Dengan guru harisma ini kita tentu mengenal seorang pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam acaranya dia menerapkan mengenai sifat kepemimpinan dari guru, yaitu ingarso sutulodo ing madya manguntarso tuturi hadaya. Jadi ada tiga poin. Yang pertama, sebagai guru tentunya dalam hal ingarso sutulodo, artinya sebagai guru tentunya ada di depan. Ketika ada di depan, harus memberikan keteladanan yang baik. Tapi bukan itu saja, termasuk kedua juga. Madya mangkarso, madya itu artinya tengah-tengah. Ketika berada di tengah-tengah, dia bisa memberikan keadilan kepada yang lainnya. Dan yang ketiganya, tuturi hadaya, itu biasa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada. Lambat tuturi hadaya di sekolah. Itu artinya seorang guru harus bisa memberikan suatu dorongan kepada anak buahnya. Itu jadi mudah-mudahan Bapak guru-guru menjadi guru yang karismatik, yang artinya dia bisa mengamalkan yang ketiga-tiganya, dan dengan sendirinya seorang guru itu dihormati oleh anak buahnya. Jadi cuma ini saja lah yang disampaikan buat ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Karangapel. Pada yang terhormat Pak Sudarto SPD untuk memimpin doa awal kegiatan ini. Maka Pak, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa qina wa tuqina wa Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa ya rabbana kama ladhi jalal jalali sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma بعلم يا الله اللهم تبارك بعلم يا الله اللهم تبارك بعلم يا الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا محمد يا طاهر يا رزاق يا كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, ibu bapak guru hebat, mari kita langsung ke kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, saya pengen ibu bapak guru hebat berdiri untuk melakukan speaking seru ini. Ayo semua berdiri biar kita semangat. Kita sama-sama melakukan speaking. Speakingnya yaitu speaking Pokemon Dance. Tepuk tangan dulu buat ibu bapak. Saya Dedi Subianto, saya dari CPP calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Pada kali ini
ibu dan bapak terapkan di sekolah yang ibu bapak tempati. Latar belakang. Jadi seorang guru itu memiliki tugas untuk mendidik sekaligus mengajar murid-murid di sekolah. Ki Hajar Dewantara menyatakan pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita itu harus bisa berusaha untuk menuntun siswa tersebut ke dalam apa yang dia inginkan. Lanjut. Tujuan hari ini yaitu yang pertama, membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik. Tolak ukur kali ini yaitu kita harus bisa membentuk keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nanti saya terangkan, nanti saya jelaskan lebih dalam ke materi yang berikutnya. Murid memiliki motivasi. Jadi nanti murid itu harus memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya, bukan motivasi dari ekstrinsiknya. Yang ketiga yaitu siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas. Jadi apa yang kita lakukan untuk keyakinan kelas kita jalankan. Dan yang keempat, dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah saya sebelum melakukan pembelajaran kali ini saya harus meminta izin dulu ke kepala sekolah. Dan alhamdulillah Pak Ampur SPD sudah mengizinkan saya untuk melakukan sosialisasi ini. Terus kali ini saya mengumpulkan semua guru, dan ini sudah saya kumpulkan untuk ibu dan bapak guru mengimplementasikannya di awal semester ini. Nanti kita melakukan berkolaborasi, terus kita melakukan identifikasi positif, melakukan survei, dan melakukan kesimpulan. Kegiatan ini meliputi satu yang akan saya bahas, yaitu pengertian budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 porsi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita menuju ke kegiatan inti tentang materi disiplin positif. Kali ini saya akan bertanya sama bapak dan ibu guru di sini. Disiplin positif itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Silakan bertukar berdiri, gak apa-apa. Kalau misalkan tidak ada jawaban yang salah. Disiplin positif itu apa? Silakan. Atau bapak kepala sekolah bisa menjawabnya. Silakan Pak. Disiplin positif itu apa Pak? Menurut bapak yang namanya disiplin positif itu mengenai hal yang baik seperti contohnya berpakaian sesuai dengan jadwal, seperti hari Senin pakaian putih-putih dan sepatu dengan rapi gitu. Terus di samping itu juga mengenai kehadiran itu tepat waktu, pagi 15 menit sebelum jam 7, siangnya pulang sesudahnya jam 2, dan lain-lain. Jadi itu saja yang disampaikan contohnya. Pak Dedi, boleh saya tambahkan? Ya, silakan Bu. Ya. Silakan.
menurut saya di sini yang namanya disiplin positif itu tindakan ya seorang guru atau seorang anak kayak gini menerapkan disiplin tanpa adanya ancaman atau tindakan kekerasan. Itu saja. Mungkin yang lainnya ada ditambahkan. Ya, yang lainnya gimana? Mungkin ada pendapat yang lain tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalau tidak ada, yuk kita bahas. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi kita itu belajar. Yang kedua, makna ini berkonotasi dari disiplin diri. Dan jadi disiplin positif itu kita akan gabungkan ke disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Menurut Bapak Kepala Sekolah itu sudah bagus. Menurut Ibu juga sudah bagus. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi kebanyakan guru-guru itu menginginkan siswanya untuk patuh pada dirinya. Nah, sedangkan disiplin itu termasuknya ke dalam disiplin diri, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Tujuan mulia disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi pembentukan tujuan mulia dan disiplin positif ini kita membentuk murid-murid kita itu menjadi berkarakter, menjadi disiplin, menjadi santun, menjadi jujur. Kita mengajarkan kepada murid kita itu untuk berkata jujur apa yang mereka alami, menjadi peduli dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu tentang teori motivasi. Nah, sekarang saya pengen bertanya lagi dengan Bapak dan Ibu guru hebat di sini. Motivasi itu apa sih? Apa itu motivasi? Ada yang bisa jawabnya? Silakan acungkan tangannya dan berdiri. Silakan. Apa itu motivasi? Terima kasih. Menurut saya, motivasi untuk siswa sendiri ya dan untuk guru itu suatu dorongan yang dapat menimbulkan reaksi pada anak tersebut, reaksi yang positif. Jadi bukan motivasi yang merujuk pada nilai negatif, terutama motivasi yang diterapkan di sekolah. Bagaimana memotivasi anak agar belajarnya lebih semangat, bagaimana untuk memotivasi kedisiplinan anak-anak, begitu juga diterapkan pada guru-gurunya. Kembali lagi, motivasi itu pada pimpinannya juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Sekarang motivasi. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu dibagi menjadi dua. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adanya untuk menghindari hukuman. Jadi diberikan motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Terus motivasi ekstrinsik di sini untuk mendapatkan imbalan. Apa sih untuk mendapatkan imbalan? Nanti kita bahas. Motivasi kedua yaitu motivasi intrinsik.
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi siswa tersebut untuk menghindari hukuman, mereka melakukan motivasi di luar, motivasi ekstrinsik. Mereka akan bertanya, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak memakai seragam lengkap? Jadi mereka itu takut akan diberikan hukuman. Lanjut, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Di sini anak-anak akan dengan motivasi ekstrinsik ini akan bertanya, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi anak-anak itu pengen mendapatkan imbalan. Contohnya seperti kalau misalkan saya mendapatkan juara 1 di kelas 4, apa ya yang akan saya dapatkan? Apakah saya akan mendapatkan hadiah coklat, atau apakah saya akan mendapatkan hadiah permen, atau apakah saya mendapatkan hadiah yang lainnya? Jadi mereka itu menanamkan motivasi ekstrinsik ini hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, sedangkan motivasi di sini, motivasi yang lebih penting itu bukan motivasi dari ekstrinsik, bukan motivasi dari luar, melainkan kita harus menanamkan motivasi pada anak, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Anak dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa? Atau akan menjadi seperti apa ya apabila saya melakukannya? Jadi nanti anak-anak ini diberikan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, itu akan bertanya, apa sih yang akan saya lakukan? Seperti apa sih yang saya lakukan? Mereka akan menjadikan mereka apa yang diinginkan oleh mereka akan tercapai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi intrinsik ini lebih tepat dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik tadi itu yang pengennya mendapatkan imbalan, yang pengennya mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Motivasi intrinsik, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakin tersebut. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlakunya bersifat internal. Jadi motivasi internal atau motivasi intrinsik akan ditanamkan secara terus-menerus. Sekarang saya pengen tanya sama ibu dan bapak di sini. Bapak sudah atau ibu sudah tahu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Bapak masih teringat atau ibu masih teringat tentang apa kejadian yang pernah ibu bapak lakukan? Apa yang ibu bapak alami tentang kejadian waktu sekolah? Waktu di SD, waktu di SMP, SMA, atau kuliah? Kejadian apa yang membuat bapak atau ibu sampai sekarang teringat-ingat? Contoh, misalkan
saya dulu tidak bisa yang namanya bahasa Inggris 1 sampai 10 pada saat SMP. 1, 2, 3, 4 sampai 10 juga saya tidak bisa. Sedangkan saya diberi hukuman oleh guru tersebut untuk berdiri di depan kelas sampai angkat kaki dan pegang telinga sampai ini. Itu akan tertanam di diri kita. Sampai sekarang saya juga masih ingat. Sekarang kita flashback ke masa lalu kita. Mari kita ingat kejadian apa yang membuat ibu dan bapak sampai teringat sampai sekarang. Kejadian apa? Silakan ada yang bisa bercerita kejadian apa sih yang sampai sekarang saya itu teringat, guru lah atau guru itulah yang membuat saya itu sampai teringat sampai sekarang. Apa? Kejadian apa? Ada yang bisa menjawab? Atau dari komite sekolah bisa menjawab? Silakan. Kejadian apa sih yang kira-kira itu masih teringat? Kejadian apa? Contohnya, Pak, saya itu pernah waktu dulu tidak memakai baju seragam sekolah sampai saya membuka baju saya sampai lari lapangan. Ada sampai teringat-ingat. Apakah ada? Kendala. Internal habis. Iya, internetnya habis. Wah, tapi sudah. Ini apa doang? Masih. Dipotong-potong. Cerita sih, Ler. Ya, silakan. Ada yang bisa menceritakan masa lalu ini? Ya, silakan Bapak. Apa tuh ponakan? Di depan boleh. Ponakan sedang aten, Pak. Ya, untuk pengalaman saya mengenai hukuman itu lumayan banyak ya. Waktu Sanawiyah karena identik dengan agama disuruh oleh guru Al-Quran Hadis menghafal surat, waktu itu surat Al-Bayyinah. Karena nggak hafal, terus akhirnya yaitu diberi hukuman berdiri di depan kelas. Itu sangat mengenang pada diri saya karena merasa malu di depan teman-teman saya, lalu teman guru, karena saya tidak menghafal surat Al-Bayyinah. Maka dari itu efeknya saya bisa menghafal surat Al-Bayyinah dengan lancar. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Ya, dari apa yang diceritakan oleh Bapak, mungkin Bapak ini guru agama, jadi dia itu ada kenangan-kenangan tentang menghafal surat Al-Bayyinah. Sampai sekarang masih teringat, masih terngiang-ngiang. Wah iya, pada akhirnya saya itu senang atau saya menjadi hafal. Tapi ada yang kita itu sampai sekarang membenci guru tersebut. Wah, guru pun atau guru itu yang membuat saya itu malu di depan kelas. Mungkin ada yang lain yang dapat menceritakan tentang masa lalunya atau flashback tentang di sekolah, SD, di SMP, SMA atau perkuliahan. Ada? Oke. Sekarang kita akan bahas, jangan sampai kita itu dibenci atau tidak disukai sama guru kita, sampai mereka menjadi dokter, sampai mereka menjadi polisi. Wah, saya tangkap aja nih orang, karena saya waktu di sekolah dihukum sampai berat oleh guru tersebut. Sekarang hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah.
dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis anak. Anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ada yang push up atau dengan kata-kata mereka menjadi terhukum. Sedangkan konsekuensi itu apa sih? Konsekuensi itu satu tingkat lebih baik daripada hukuman. Konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kedua, konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi murid dan guru ini sudah tahu, oh iya, nanti kalau misalnya saya melakukan pelanggaran, apa yang akan saya dapatkan? Gitu. Nanti, nah, sekarang kita buat pertanyaan. Saya membuat pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti bapak dan ibu guru hebat di sini menjawabnya, dan anak-anakku yang tercinta juga bisa menjawabnya. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat. Nggak mungkin dikasih kalimat seperti itu, tindakan seperti itu. Mungkin gini, antara guru dan murid sudah berkonsekuensi, sudah salah kesepakatan bersama. Kalau kamu terlambat, kamu nanti ibu akan kasih sanksi ya, berupa sanksi ya. Tapi biasanya kan hukuman berbentuk kayak fisik itu Pak. Seperti kayak sengaja. Oke, kita kembali lagi ke hukuman ya. Hukuman fisik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ayo. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu umumnya dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya. Berarti pertanyaan pertama bisa jadi hukuman. Sedangkan Bisa jadi hukuman. mencatat sekali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat berangkat sekolah lagi sampai 100 kali di buku catatan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat. Itu termasuk ke hukuman. Kenapa hukuman? Karena di sini psikis anak akan terganggu sampai 100 kali. Itu bayangkan. Nulis 100 kalimat dengan saya tidak akan terlambat berangkat sekolah lagi akan membuat anak menjadi capek. Psikis anak akan terganggu. Itu kurang bagus diberikan untuk anak. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Jelas di sini berupa hukuman. Sudah tahunya berupa hukuman karena anak itu disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Apa yang dihukum? Fisiknya yang dihukum. Kita ya hukuman. Yang ketiga, hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena fisik. Oke. Yang keempat. Yang keempat. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi anak itu mencoret-coret buku temannya, terus harus digantikan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Tepuk tangan dulu buat Bapak dan Ibu. Lanjut. Proyek selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Lanjut. Murid
disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai stabilitas. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa hukuman? Kenapa konsekuensi? Karena dia tidak memakai sepatu kita. Konsekuensi. Kenapa Konsekuensi. Karena suruh melepas sepatu. Hukuman. Menarik. Kita lihat hukuman apa yang dihukum? Ya nyemplung Fisik. orang lepas. Enggak. Kita dari bagian tubuh kami. Jadi di bagian tubuh kita dilakukan hukuman fisik melepas sepatu seharian. Sedangkan Berarti hukuman. nah, oke. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat olahraga. Kenapa hukuman? Maka dia terlambat. Karena dia terlambat terus Yang dihukum kan mengelilingi ini lapangan. mengelilingi lapangan basket 2 kali sama dengan yang ini. Iya. Kenapa konsekuensi? Karena pasti ada perjanjian nih, setiap guru olahraga misal harus mengikuti di lapangan jam 7 misal. Kan pasti ada murid yang terlambat tuh 10 menit atau pasti ditambahin bukan sih. Kata saya sih sama dengan pertanyaan yang nomor 2. Itu hukuman karena dia telat. Hukuman saya. Sama aja, waktu 10 menit karena terlambat. Iya ya. Cung yang ini merasa hukuman pertanyaannya. Cung yang merasa konsekuensi. Menurut Bapak kepala sekolah apa Pak? Pertanyaannya yaitu lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pada saat jam pelajaran olahraga. Apa Pak? Pada saat jam pelajaran olahraga dia telat. Konsekuensi. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Hukuman karena Konsekuensi. Iya, karena ada perjanjian, kesepakatan. Iya. Ada aturannya tuh sebelumnya. Konsekuensinya sempat. Kita lihat aja jawabannya langsung. Kalau Jawabannya yaitu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ada itu kebanyakan duduk. iya. Olahraga itu termasuknya ke latihan fisiknya banyak. Karena ini sudah masuknya ke dalam pelajaran olahraga. Beda lagi dengan pelajaran yang lainnya. Kalau pelajaran olahraga itu biasanya sering di lapangan. Adanya tujuan, adanya kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi kalau misalkan kamu terlambat ganti pakaian 10 menit, silakan lari di lapangan basket 2 kali. Iya. Jadi ada tujuannya. Kenapa tujuannya? Agar terbentuklah fisik anak yang lebih baik lagi. Oke. Sampai sini paham ya tentang hukuman dan konsekuensi? Sedangkan kita bahas tentang restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004, Ada di prostitusi ya. hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada tahapannya. Tahapan yang lebih bagus yaitu tahapan restitusi. Jadi ketika anak misalnya mendapatkan masalah, kita harus tahu tentang restitusi tersebut. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi anak-anak itu tidak dipaksakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Menuntut disiplin sesuai dengan diajar lewat cara. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas yang pertama yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya keyakinan kelas di sini bisa ditulis dan dicatat melalui sticky note. Nanti murid itu dibagikan kertas sticky note ini dan ditempelkan di tempat yang mereka bisa bacanya setiap waktu. Contohnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat kalimat bukan negatif tetapi positif. Keyakinan kelas kalimat negatifnya seperti jangan membuang sampah sembarangan. Itu maksudnya ke negatif. Ada kata-kata jangan. Usahakan menghindari kata-kata jangan, tidak boleh, atau apa lagi? Dilarang dan masih banyak yang lainnya. Kita rubah menjadi kata-kata atau kalimat positif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Diganti menjadi kalimat positifnya yaitu apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Lanjut. Misalkan ada lagi nih. Contoh misalkan jangan terlambat sekolah. Jangan itu masih kata-kata negatif. Diganti menjadi positif apa? Berangkat tepat waktu. Puter jamnya jam 6 nih. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas ini sudah saya terapkan pada video berikut ini. Kita simak video ini. Atau ini. Kelas. Tadi Bapak atau Ibu Guru tadi ada yang bertanya, apakah bisa membuat kertas dari kelas lipat? Bisa. Tapi kita buat keyakinan kelas tersebut jangan sampai ada yang sama. Misalkan ada yang sama, kita ambil satu saja yang sama. Misalkan si A dan si B itu sama, kita ambil satu yang ada di tempel di sini. Kita bisa perbaiki dengan kertas lipat tersebut. Atau anak-anak juga bisa membuat kertas lipat yang banyak, terus misalkan ada yang sama, kita ambil. Hanya jadi mereka itu tidak ada jawaban yang sama atau ambil jawaban yang sama. Jadi mereka itu sangat bangga sekali, sangat senang sekali dengan menulis apa yang mereka yakini di depan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adanya bertahan hidup, adanya penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi manusia itu butuh yang namanya bertahan hidup. Manusia itu butuh yang namanya penguasaan. Manusia itu butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu butuh yang namanya kesenangan dan manusia itu butuh yang namanya kebebasan. Sedangkan kita lihat di sini, kita jawab sama-sama.
Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi anak ini pengen bersenandung di dalam kelas, tapi ibu guru tersebut tidak membolehkannya. Ada anaknya nyanyi, terus anak tersebut dilarang oleh gurunya. Apa kebutuhan anak tersebut? Kebutuhannya yaitu tentang kesenangan. Jadi anak ini bukannya kita itu tidak membolehkannya, tapi anak ini yang dibutuhkannya. Kita cari atau kita dalami apa yang dibutuhkan anak ini. Nah, contohnya misalkan kesenangan. Jadi anak tersebut kalau misalkan ada yang nyanyi, kita buat pelajaran tersebut menjadi nyanyian, atau kita buat pelajaran tersebut menjadi nada-nada kartun atau nada-nada yang indah. Jadi anak ini bisa senang, bisa terpenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua, saya pengen kita diskusi sama-sama. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai penjepit rambut yang baru. Apa yang dibutuhkan tersebut? Apresiasi, rasa diterima, perhatian khusus anak tersebut. Terus tindakannya apa? Menaruhkan dari karyawan dari guru. Tindakannya tidak sesuai dengan anak. Iya. Guru lagi karyawan menaruhkan. Pemujinya, aku pemujinya. Aduh, anak tersebut anak sini tuh kita kayaknya menunjuknya dari ke apa? Nggak ada kekurangannya dari anaknya ya. Misalkan anak tersebut suka musik, kita mencari dari salah satu kekurangan dia tuh apa? Misalkan dari segi materi apa? Nggak ada. Jadi yang di harus kita itunya aja. dalam pembelajaran untuk tiada dewasa, anak itu bukan untuk dituntut, melainkan untuk dituntun. Jadi kita itu tugas kita sebagai guru itu memenuhi kebutuhan anak tersebut menurut Diajar Dewan Tara. Jadi kita tidak bisa mencari kekurangannya dia. Ada nanti kita bisa apa yang kita lakukan, kita akan melalui restitusi atau melalui segitiga restitusi. Nanti di sini ada tindakannya. Anak tersebut nyanyi nih, sebel banget, nanti bakalan ganggu-ganggu yang lainnya. Nanti gampang. Kita lakukan melalui cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti ada di sini. Kita bahas tentang memenuhi kebutuhan anak tersebut. Contohnya, tadi anak memakai jepit rambut yang baru. Kita tindakan yang kita lakukan yaitu memujinya. Atau cantik sekali Ju, atau cantik sekali sayang. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu aku bosan. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang bilang, aduh bosan galak. Banyak pelajaran yang rumit. Mereka itu butuh yang namanya kebebasan. Kebebasan di sini tindakannya seperti apa menurut Bapak Ibu? Ketika ada anak yang bosan dengan pelajaran ibu atau dengan bosan dengan apa yang ibu katakan, ibu berikan materi, apa yang ibu lakukan? Sedangkan di sini kebutuhan tersebut itu anak butuh yang namanya kebebasan. Jadi ini kita belajar jangan fokus misalkan dalam kelas saja, kita ajak belajar anak ini luar kelas. Beda. Jadi kalau bebas belajarnya. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Bapak dan Ibu guru sini, apakah sudah melakukannya? Apakah Bapak Ibu guru melakukan pelajaran hanya dalam kelas? Apakah berarti kita melakukan pelajaran di outbound atau outing class? Outing class itu pelajaran di luar. Apakah pernah? Jadi gini ya Pak, kita sebagai guru tuh ada gini,
pengen melakukan sesuatu tapi kita lihat dampaknya. Ya. Kita bisa aja bawa anak keluar. Dampaknya apa anak? Sedang kalau kita keluar kelas ini, satu, tidak mendukung lingkungan kita untuk mengajak anak keluar kelas. Cuaca, kedua, karena lingkungan, anak-anak jadinya nggak konsen ke belajar malahan jajan. Apa yang Dalam cinta alam. Harus mendukung anak, mending anaknya juga dari sisi positif masih takut yang ketiga. Nah, katanya itu kita harus bisa menguasai kelas. Iya, itu. Bukan semata-mata anak itu kita bawa ke yang jauh. Kita bisa anak belajar di luar kelas atau di depan kelas atau di halaman sekolah bisa. Kita buat senyaman mungkin, sebebas mungkin anak tersebut bisa belajar. Lanjut, yang terakhir yaitu aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Pernah pastinya kayak gitu. Pernah kan? Pernah. Ada gambar yang kayak gini. Aduh, gambar apa ini kayak gini saja. Orang sudah kelas 5, lagi-lagi gambarnya perahu, lagi-lagi gambarnya gunung. Gunung kembar. Gunung kembar. Iya. Sedangkan di sini itu anak membutuhkan penguasaan, bukan anak disuruh maju untuk disuruh ditunjukkan ke yang lain. Anak akan menjadi rasa malu. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol di sini, kebanyakan guru-guru yang ada di sini posisi kontrol di mana yang ibu tempati? Apakah sebagai teman untuk siswanya, ataukah guru di sini kebanyakan bisa membuat merasa bersalah anak, atau hanya sebagai pemantau, atau sudah menjadi manajer? Ada yang pakai topi, semuanya ada. Ada yang sampai di sini seperti kayak kelas 2 atau gimana sebagai teman. Ada. Kebanyakan guru itu menjadikan ini sebagai teman. Posisi guru yaitu penghukum. Guru sebagai penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu, atau kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Usahakan jangan membuat anak merasa dihukum. Guru, ya nanti anak akan merasa down. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar bisa berhasil, yaitu caranya dia. Sedangkan pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini posisi di sini biasanya guru akan bersuara lembut, bukan memberi hukuman, bukan, melainkan guru memberikan ucapan atau membuat nadanya semakin lembut. Biar anak merasa nyaman ya Pak? Bukan, di sini guru biar anak itu merasa bersalah. Mereka akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau tidak diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, nanti di sini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nanti anak itu berarti ibu guru ini, ibu cantik ini merasa kecewa dengan saya. Anak itu merasa bersalah. Kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ada guru yang kayak gitu. Gimana coba kalau misalnya orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nanti anak itu akan berpikir bahwa guru itu membuat dia merasa bersalah
bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang dia sayangi. Posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman di sini ada nilai positifnya dan juga ada nilai yang negatifnya. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Nanti guru dan murid semakin dekat karena menganggapnya sebagai teman. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, lanjut, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Di sini guru itu menempatkan posisinya sebagai teman. Akan tetapi hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin akan menimbulkan murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi murid akan bergantung pada guru si A atau guru si B. Karena murid tersebut lebih senang, lebih nyaman dengan guru tersebut. Tapi tidak akan nyaman dengan guru yang lainnya. Pemantau, di sini guru hanya memantau seorang siswa. Guru saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau melakukan yang mengawasi. Pertanyaan yang diajukan yaitu peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Di sini pemantau sudah lebih baik dari posisi kontrol seorang guru yang dari ketiga yang tersebut. Sedangkan posisi kontrol di sini yang harus kita dalami yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini sebagai manajer itu guru membuat solusi, guru tidak memberikan hukuman, guru tidak membuat anak merasa bersalah dan akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Lanjut, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu segitiga yang akan membuat kita dapat menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer. Jadi posisi kontrol seorang guru yang lebih baik yaitu sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dalam tujuan menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini yaitu menanyakan permasalahan yang terjadi. Validasi tindakan yang salah itu guru di sini menanyakan, kenapa kamu bisa berbuat kayak gitu? Nah, terus setelah kita tahu permasalahan tersebut, kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Contoh dalam video ini. Video yang sudah saya lakukan dalam menggunakan segitiga restitusi. Kita simak video.
kasus yang pertama di sini yaitu seorang siswa kelas 4 bernama Rere telat masuk sekolah pada saat pelajaran olahraga. Karena mau olahraga terlambat, Rere hanya memutuskan untuk pergi ke kantin sebelah. Apa yang akan kita lakukan? Lihat dalam videonya. Kamu masih mandi TV ya? Karena dia telat, jadi dia malu dan pada akhirnya dia jajan di kampus sebelah. Yang telah kita buat melalui istilah yang telah kita tegakkan di depan kelas. Nah, di sini kita memberikan tindakannya, upayanya.
kasus yang sudah saya lakukan, yang sudah saya tampilkan di sini, itu memberikan anak atau menangani anak itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita itu menanyakan apa yang terjadi pada saat Rere tidak masuk pelajaran olahraga. Validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa sih Rere datang terlambat ke sekolah pada saat jalan olahraga? Kenapa? Ada alasannya. Karena alasannya yaitu Rere menonton Piala Dunia. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, memberikan anak itu memberikan solusinya sendiri. Jadi di sini anak tanpa dibebani dengan rasa bersalah, tanpa dibebani dengan hukuman, dan kita berhasil sebagai manajer. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, kita adakan diskusi terlebih dahulu. Silakan, ada yang ditanyakan, ada yang bertanya tentang budaya positif tersebut. Nanti kita sama-sama menjawabnya. Kita sama-sama aktif untuk menjawab. Silakan, ada yang ditanyakan? Pak, tanya nih. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk penjelasan tentang arahan. Sedikit ada yang saya tanyakan, tujuan Pak, dasar tujuan dari kegiatan restitusi tersebut itu di dalam sekolah bagaimana Pak? Apa tujuannya? Ya, tujuan restitusi di dalam sekolah tersebut itu apa tujuannya? Tujuan dari tindakan restitusi itu apa? Ada yang bisa menjawabnya? Silahkan. Ayo kita kira-kira bisa aktif di dalam diskusi ini. Ada yang bisa sebelum saya jawab? Jadi tujuan dari restitusi ini itu restitusi di sini sudah dijelaskan bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari apa yang sudah kita sebut, kita itu tidak untuk memberikan atau tidak membuat anak itu merasa bersalah. Sedangkan kita itu harus memberikan atau mempelajari atau untuk belajar dari kesalahan tersebut. Jadi anak itu akan belajar dari kesalahan tersebut. Kita menggunakan hal itu yang namanya segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapannya. Nah, restitusi ini itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita itu bukan untuk ketika ada anak yang telat langsung diberi hukuman, tidak. Melainkan kita tidak memaksakan anak, melainkan anak tersebut memberikan solusinya sendiri sehingga anak tersebut tidak mengulangi kesalahan itu. Restitusi untuk kita terapkan di sekolah itu bertujuan untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Ada yang ingin diskusi kembangkan? Ada yang mengembangkannya? Silakan. Mungkin dari ibu atau bapak silakan. Berarti tujuannya fokusnya ke anak, Pak? Ya, tujuannya itu fokus ke anak. Tujuannya kita itu untuk menuntunnya. Tujuannya itu untuk kita sebagai manajer untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Di sini saya pertanyaannya tujuan dari sekolahnya. Ya. Sekolahnya. Tujuan untuk di sekolahnya itu tujuannya untuk menyeluruhnya, untuk guru-gurunya. Nanti kita bisa guru tersebut bisa menjadi manajer, bisa menjadi manajer buat anak didik kita. Nanti membuat anak didik kita
bisa menjadi semangat, membuat mereka tahu akan keyakinan kelas yang mereka lakukan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama. Ada yang bisa menjawabnya? Mungkin dari siswa saya Reybina yang ada di video tersebut, apa yang sudah alami atau apa yang perasaan apa yang Rere alami? Silakan, Rere bisa memberikannya ke depan gurunya. Bebas. Nama siapa? Perkenalkan, nama aku Regina Rocky, aku kelas 4 SD. Aku sangat senang sekali kepada kontennya Pak Dedi dan itu cara kemenangan dan mengenai para siswa yang sering telat. Kita harus rajin belajar di sekolah dan jangan sekolah jangan telat lagi. Ya, terima kasih. Pertama dulu. Sekian dari presentasi saya, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sulastri Agustina selaku guru kelas 1 ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pemaparan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Dedi Sugianto SPD. Bahwasanya budaya positif yang diterapkan oleh Pak Dedi ini sangat inspiratif dan memotivasi guru, khususnya pribadi saya. Budaya positif yang diterapkan sudah sangat sesuai. Semoga apa yang diterapkan dapat menginspirasi bagi guru-guru yang lain. Semangat Pak Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Ngraini, panggil saja Siska. Kami sangat senang dengan pelajaran Pak Dedi karena Pak Dedi kreatif, inovatif, dan sehingga kami sangat nyaman. Terima kasih Pak